Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang dibuat oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah bisa saya sentuh dalam kehidupan nyata yang penuh tekanan di Jakarta ini. Sampai hari itu tiba, ketika saya melihatnya, pria yang saya kira tunangan dingin rekan kerjaku berdiri di depan saya dengan mata yang menyimpan rahasia gelap, dan dalam sekejap, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Bagaimana bisa saya jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya menjadi milik orang lain, dan lebih buruk lagi, dia ternyata adalah alpa muda yang memegang kunci dari masa lalu saya yang terkubur. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa berusia 28 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di kawasan Sudirman, Jakarta. Hidup saya selama ini tenang, rutinitas harian yang monoton, bangun pagi, macet di jalan, bekerja sampai malam, lalu pulang ke apartemen kecil di pinggiran kota. Saya tak pernah memikirkan soal cinta, apalagi dengan sesama pria. Di Indonesia, hal seperti itu masih tabu, meski di kota besar seperti ini ada ruang kecil untuk bernapas. Tapi saya lebih memilih menyembunyikan diri, takut akan penolakan dari keluarga atau masyarakat. Rekan kerjaku, Budi, adalah sahabat saya sejak kuliah di Universitas Indonesia. Dia orang yang ramah, selalu tersenyum, dan baru-baru ini dia memperkenalkan tunangannya, seorang pria bernama Rama. Ya, Budi adalah gay, dan dia terbuka tentang itu di lingkungan kerja kami yang progresi. Rama, yang dia sebut sebagai tunangan dingin dengan nada bercanda, adalah seorang pengusaha muda sukses di bidang teknologi. Pertama kali bertemu Rama di pesta ulang tahun Budi, saya langsung merasakan aura dingin darinya. Matanya tajam, bicaranya singkat, dan dia seolah tak peduli dengan siapapun di sekitarnya. Dia alpha muda, kata Budi suatu hari, sambil tertawa. Tapi di balik itu, dia lembut kok. Alpha muda. Saat itu saya tak mengerti apa maksudnya. Di pikiran saya, Rama hanyalah pria kaya yang sombong, mungkin dari keluarga konglomerat di Surabaya. Tapi semakin sering kami bertemu, di acara kantor, makan malam bersama, saya mulai memperhatikannya lebih dalam. Ada sesuatu yang aneh. Setiap kali mata kami bertemu, ada kilatan aneh, seperti dia menyimpan rahasia. Saya mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi saya. Lagi pula, dia tunangan Budi. Saya tak boleh campur. Suatu malam, setelah lembur di kantor, saya memutuskan untuk mampir ke Kai Aurit di Tamrin. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir seperti biasa. Di sana, saya melihat Rama duduk sendirian di sudut, menatap hujan dengan ekspresi murung. Adi, katanya, terkejut melihat saya. Saya duduk di depannya, dan untuk pertama kalinya, kami berbicara panjang lebar. Ternyata, Rama bukanlah orang dingin seperti yang saya kira. Dia bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Timur, bagaimana dia berjuang membangun startupnya dari nol, dan tekanan dari keluarga yang menginginkan dia menikah dengan wanita. Aku gay, Adi. Tapi di keluargaku itu dosa besar, katanya dengan suara pelan. Hati saya berdegup kencang. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang berbicara begitu terbuka tentang identitasnya. Saya sendiri belum pernah mengakui pada siapapun bahwa saya tertarik pada pria. Malam itu kami berbagi cerita hingga Kai tutup. Saat berpisah, Rama memegang tangan saya sebentar, dan ada listrik yang mengalir. Terima kasih telah mendengarkan, katanya. Saya pulang dengan pikiran kacau. Apakah ini awal dari sesuatu? Keesokan harinya, Budi datang ke kantor dengan wajah ceria. Rama bilang kalian ngobrol semalam. Bagus deh, dia butuh teman. Saya tersenyum, tapi dalam hati ada rasa bersalah. Mengapa saya merasa tertarik pada Rama? Dia tunangan Budi. Saya mencoba menjauh, tapi takdir seolah mempertemukan kami lagi. Di acara seminar teknologi di Bali, kami bertiga pergi bersama. Di sana, di bawah sinar matahari tropis,
Rama dan saya sering berdua saat Budi sibuk networking. Pada suatu sore di Pantai Kuta, saat Budi sedang menelepon, Rama dan saya berjalan-jalan. "Adi, aku merasa nyaman denganmu," katanya tiba-tiba. Saya berhenti memandangnya. "Tapi kamu dengan Budi." Saya tak bisa melanjutkan. Rama menggeleng. "Itu rumit. Budi dan aku. Kami bertunangan karena tekanan keluarga. Tapi aku tak yakin." Kata-katanya seperti bom. Apakah ini pengkhianatan? Saya marah, tapi juga bingung. Malam itu, di hotel, saya tak bisa tidur. Pikiran tentang Rama memenuhi kepala saya. Kembali ke Jakarta, konflik mulai muncul. Budi curiga ketika melihat saya dan Rama sering bertukar pesan. "Ada apa sih kalian?" tanyanya suatu hari. Saya bohong, bilang hanya urusan kerja. Tapi hati saya hancur. Saya jatuh cinta pada Rama, pria yang seharusnya menjadi milik sahabat saya. Rama sendiri semakin dekat, sering menelepon saya malam-malam, bercerita tentang mimpinya membangun perusahaan yang membantu komunitas LGBT di Indonesia. Suatu hari, Rama mengajak saya ke rumahnya di kawasan Elite Menteng. Di sana, dia menunjukkan oto-oto masa lalunya, sebagai pemuda yang berjuang melawan diskriminasi di kampusnya di Bandung. "Aku alpha muda, Adi. Aku ingin memimpin perubahan, tapi aku butuh seseorang di sisiku." Kata-katanya menyentuh. Kami hampir berciuman saat itu, tapi saya mundur. "Ini salah, Rama. Budi adalah temanku." Konflik memuncak ketika Budi menemukan pesan kami. Dia marah besar, menuduh saya pengkhianat. "Kalian berdua. Bagaimana bisa?" teriaknya di kantor. Semua orang memandang. Saya merasa dunia runtuh. Rama datang menjelaskan semuanya, bahwa pertunangan mereka hanyalah topeng untuk keluarga, dan dia sudah ingin putus sejak lama. Budi terluka, tapi dia mengakui bahwa cinta mereka tak pernah dalam. "Aku tahu Rama lebih bahagia denganmu," katanya dengan air mata. Tapi itu belum akhir. Keluarga Rama mengetahui, dan mereka mengancam memutus dukungan bisnisnya jika dia tak menikah dengan wanita. Rama dihadapkan pada pilihan, karir atau cinta. Saya mendukungnya, kami bertemu diam-diam di kai-kai kecil di Bogor. Di sana, di tengah hutan teh, kami berjanji untuk bersama. Tapi pengkhianatan datang dari dalam, seorang rekan bisnis Rama yang iri membocorkan rahasia kami ke media sosial. Tiba-tiba, nama Rama menjadi trending di Twitter Indonesia, dengan tuduhan pengusaha gay yang menipu. Krisis itu membuat Rama jatuh. Perusahaannya goyah, investor mundur. Saya berada di sisinya, membantu dia bangkit. Kami pergi ke Yogyakarta, mencari ketenangan di Candi Prambanan. Di sana, di bawah bulan purnama, Rama berkata, "Kau yang mengubah hidupku, Adi. Dari alpha dingin menjadi manusia biasa yang bisa mencinta." Saya menangis, memeluknya. Tapi apakah ini akhir bahagia? Belum. Masih ada perjuangan di depan. Setelah skandal itu meledak, hidup kami berubah drastis. Rama kehilangan beberapa klien besar, dan keluarganya memutus hubungan. "Kau memalukan kami," kata ayahnya melalui telepon. Saya melihat Rama yang biasanya kuat, kini rapuh seperti daun kering di musim kemarau. Kami pindah sementara ke sebuah rumah kecil di pinggiran Depok, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, kami belajar hidup sederhana, memasak nasi goreng bersama, dan berbagi cerita masa kecil. Saya ingat malam ketika Rama menceritakan tentang Alpha mudanya. Ternyata sejak remaja, dia dijuluki Alpha karena kepemimpinannya di sekolah di Malang. Dia mendirikan klub debat, memenangkan kompetisi nasional, dan itu membawanya ke dunia bisnis. Tapi di balik itu aku kesepian, katanya. Saya memegang tangannya, merasakan hangat yang selama ini disembunyikan di balik dinginnya. Cinta kami tumbuh, tapi bayang-bayang pengkhianatan Budi masih ada. Budi menghilang setelah pertengkaran itu, tak menjawab pesan saya.
Suatu hari, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Adi, ini Budi. Kita perlu bicara. Kami bertemu di sebuah warung kopi di Senayan. Budi terlihat kurus, matanya sembab. Aku tak marah lagi. Sebenarnya, aku tahu Rama tak pernah mencintaiku sepenuh hati. Tapi pengkhianatan itu sakit. Saya meminta maaf, menjelaskan bagaimana semuanya terjadi tanpa rencana. Budi tersenyum tipis. Mungkin ini jalan Tuhan. Aku akan pindah ke Bali, mulai baru. Kami berpelukan dan rasa bersalah saya sedikit berkurang. Tapi masalah baru muncul. Media terus memburu Rama dengan artikel-artikel sensasional tentang pengusaha gay yang merusak moral bangsa. Di Indonesia, meski ada kemajuan, homofobia masih kuat, terutama di kalangan konservatif. Rama diundang ke acara talk show, tapi dia menolak. Aku tak ingin jadi korban, katanya. Saya mendorongnya untuk berbicara, kau alpa, Rama. Gunakan suaramu untuk perubahan. Akhirnya, Rama setuju. Kami pergi ke studio di Jakarta Pusat. Di sana, di depan kamera, Rama bercerita tentang perjuangannya sebagai gay di masyarakat Indonesia. Cinta tak mengenal gender. Saya mencinta Adi dan itu membuat saya lebih kuat. Kata-katanya menjadi viral, tapi bukan tanpa konsekuensi. Ancaman datang dari pesan anonim hingga demo kecil di depan kantornya yang lama. Di tengah badai itu, kami menemukan dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta. Mereka mengadakan gathering di sebuah kai rahasia di Kemang, di mana kami bertemu orang-orang seperti kami, seniman, aktivis, dan pekerja biasa yang berjuang. Salah satunya, seorang aktivis bernama Dika, menjadi mentor kami. Kalian harus kuat. Indonesia sedang berubah, meski lambat, katanya. Cinta kami semakin dalam. Pada ulang tahun saya, Rama mengajak saya ke Gunung Bromo. Di sana, di tengah kabut pagi, dia berlutut. Adi, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Bukan cincin, tapi gelang kayu sederhana dari pengrajin lokal. Saya menangis, mengangguk. Tapi kebahagiaan itu singkat. Kembali ke kota, kami mendengar kabar bahwa rekan bisnis Rama yang dulu, seorang pria bernama Hari, adalah dalang bocornya rahasia kami. Hari iri karena Rama menolak proposal bisnisnya. Konfrontasi terjadi di sebuah restoran di Stib. Hari tersenyum sinis. Kau pikir kau alpa? Kau hanyalah pecundang. Rama marah, tapi saya menahannya. Biarkan hukum yang bicara, kata saya. Kami laporkan Hari ke polisi atas pencemaran nama baik. Prosesnya panjang, tapi itu membawa kami lebih dekat. Di tengah semua itu, saya mulai meragukan diri. Apakah saya pantas untuk Rama? Saya hanyalah desainer biasa, sementara dia pemimpin muda. Tapi Rama meyakinkan saya. Kau yang membuatku manusiawi, Adi. Kami menghabiskan waktu di Pantai Anyer, berbicara tentang mimpi membangun komunitas center untuk LGBT di Jakarta. Tapi pengkhianatan lain datang dari keluarga saya sendiri. Ibu menelepon setelah melihat berita. Adi, apa benar kau? Seperti itu. Suaranya gemetar. Saya tak bisa bohong lagi. Ya, Bu. Aku mencinta Rama. Ibu menangis, tapi ayah memutus telepon. Mereka di kampung di Solo, di mana norma tradisional masih kuat. Saya hancur, tapi Rama mendukung. Kita akan hadapi bersama. Perlahan bisnis Rama bangkit kembali dengan dukungan dari investor progresi. Dia meluncurkan app untuk komunitas LGBT, membantu konseling dan support. Saya ikut desain logonya. Hidup kami mulai stabil, tapi saya tahu perjuangan belum berakhir. Musim hujan kembali datang ke Jakarta, membawa banjir dan kenangan. Rama dan saya semakin solid, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemen, Rama menerima panggilan dari Budi. Aku di Bali sekarang, bahagia dengan pekerjaan baru.
Makan aku jika aku pernah menyakiti. Kata-kata itu menutup luka lama. Budi telah move on dan kami juga. Tapi konflik baru muncul dari dalam komunitas. Beberapa anggota menuduh Rama memanfaatkan identitas gayanya untuk bisnis. Dia alpha palsu, hanya ingin untung, kata seorang di forum online. Rama terpukul, tapi dia bangkit dengan mengadakan webinar gratis tentang hak di Indonesia. Saya bangga padanya. Di acara itu, dia berpidato, "Saya bukan alpha sempurna, tapi saya berjuang untuk kita semua. Cinta kami diuji lagi ketika saya sakit. Demam tinggi, mungkin karena kelelahan. Rama merawat saya seperti ibu, membuat bubur ayam dan membacakan cerita. Jangan tinggalkan aku, Adi," katanya dengan suara bergetar. Saat itu, saya sadar betapa dalam cintanya. Setelah sembuh, kami pergi ke Danau Toba di Sumatera Utara, liburan pertama kami sebagai pasangan resmi. Di sana, di tengah keindahan alam, kami berjanji untuk saling melindungi. Pengkhianatan terbesar datang dari Hari, yang ternyata belum menyerah. Dia meretas email Rama, membocorkan data pribadi klien. Perusahaan Rama hampir bangkrut lagi. Kami pergi ke polisi, tapi bukti kurang. Saya yang biasanya pendiam, kini marah. "Kita harus lawan," kata saya. Rama tersenyum, "Kau mulai seperti alpha sekarang." Dengan bantuan Dika, kami kumpulkan bukti. Konfrontasi akhir terjadi di pengadilan di Jakarta. Hari dihukum, dan Rama menang. Media memuji Rama sebagai alpha muda yang berani. Tapi di balik kemenangan ada kelelahan. Rama jatuh sakit, stres akumulasi. Saya merawatnya seperti dia merawat saya. Di rumah sakit, saya bertemu keluarga Rama yang datang diam-diam. Ayahnya, seorang pengusaha tua dari Surabaya, memandang saya dengan dingin. "Kau yang membuat anakku seperti ini?" tanyanya. Saya tegar, "Tidak, Pak. Cinta kami yang membuatnya kuat." Ayah Rama diam, tapi sebelum pergi, dia berkata, "Lindungi dia baik-baik." Rama sembuh, dan kami kembali ke rutinitas. Tapi saya mulai merasa ada yang hilang. Keluarga saya masih tak bicara. Saya pergi ke Solo sendirian menghadapi mereka. Ibu memeluk saya, menangis. "Kami takut kehilanganmu, Adi." Ayah pelan-pelan menerima, meski butuh waktu. Itu momen personel yang dalam. Kembali ke Jakarta, Rama punya kejutan. Dia membeli tanah di Bogor untuk pusat komunitas. "Ini untuk kita dan untuk masa depan." Kami bekerja sama membangunnya, mengundang seniman Indonesia untuk mural bertema toleransi. Cinta kami semakin romantis. Pada hari Valentine, Rama mengajak saya ke Candi Borobudur. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami berciuman pertama kali di depan umum meski hati-hati. "Kau mengubah hidupku, Adi." Dari dingin menjadi hangat. Tapi akhir belum datang. Ada ancaman baru, undang-undang anti-LGBT yang dibahas di DPR. Rama memimpin petisi online, mengumpulkan ribuan tanda tangan. Saya di sisinya, menulis artikel untuk blog. Perjuangan ini membuat kami lebih dekat, tapi juga melelahkan. Di tengah itu, kami menemukan kedamaian kecil, piknik di Taman Suropati, makan sate ayam, dan tertawa bersama. Rama bukan lagi tunangan dingin rekan saya, tapi pasangan yang mengubah segalanya. Tahun berganti dan pusat komunitas kami di Bogor mulai beroperasi. Bernama Rumah Pelangi, itu menjadi tempat aman bagi banyak orang seperti kami. Rama sebagai alpha muda, memimpin workshop tentang kewirausahaan untuk LB. Saya mendesain materi promosi, merasa bangga. Tapi sukses itu membawa iri. Seorang rial bisnis Rama, wanita bernama Sinta, yang dulu ditolak kerjasamanya, mulai menyebar rumor bahwa Rama korup. Rumor itu menyebar cepat di media sosial, terutama di Instagram dan TikTok. "Alpha palsu, pencuri dana donasi," tulis akun-akun anonim. Rama stres lagi, tapi kali ini dia tak sendirian.
Komunitas mendukung mengadakan rali kecil di Monas. Saya berpidato untuk pertama kalinya, Rama adalah pahlawan kami. Jangan biarkan itnah menghancurkan. Investigasi membuktikan rumor itu bohong dan Sinta minta maaf secara publik. Tapi kerusakan sudah terjadi, beberapa donatur mundur. Kami bangkit lagi dengan dukungan dari selebriti Indonesia yang proud. Seorang penyanyi terkenal datang ke pusat kami memberikan konser amal. Di tengah kesibukan, cinta kami tetap hangat. Kami liburan ke Raja Ampat, menyelam di Laut Biru, melihat ikan-ikan warna-warni. Di sana, Rama berkata, "Adi, mari kita adopsi anak suatu hari jika hukum menginginkan." Mimpi itu indah, meski jauh. Pengkhianatan datang lagi, kali ini dari dalam keluarga saya. Adik saya yang tahu rahasia, cerita ke tangga di Solo. Berita sampai ke telinga ayah yang marah besar. "Kau bawa malu keluarga," katanya melalui video call. Saya pergi ke Solo lagi menghadapi badai. Ibu mediasi dan akhirnya ayah melunak. "Selama kau bahagia, nak." Kembali, Rama menunggu dengan pelukan. Kita kuat bersama. Kami merayakan dengan makan malam di restoran Sunda di Bandung, menikmati karedok dan pepes ikan. Bisnis Rama berkembang, dia ekspansi ke Singapura. Tapi itu berarti perpisahan sementara. Hanya 2 bulan, katanya. Saya setuju, tapi hati berat. Selama dia pergi, saya kelola pusat komunitas. Telepon malam hari menjadi rutinitas, berbagi cerita. Tapi selama absennya, saya bertemu tantangan, seorang pemuda baru di komunitas, bernama Tony, yang mendekati saya. "Kau inspirasi, Adi." Godaannya halus, tapi saya tolak. "Aku milik Rama." Itu ujian kesetiaan. Rama pulang lebih awal dengan kejutan kontrak besar untuk apenya. Kami rayakan di Bali, di Ila pribadi. Di sana, di bawah bintang, kami berbagi mimpi masa depan, rumah di pinggir pantai, membantu lebih banyak orang. Tapi krisis nasional datang, pandemi mirip COVID kembali, meski kecil. Pusat kami tutup sementara, tapi kami beralih online. Rama memimpin webinar kesehatan mental untuk LEB. Saya desain poster-poster edukasi. Di karantina, kami lebih dekat. Memasak sambal terasi, nonton film Indonesia seperti arisan dan tertawa. Rama bukan lagi dingin, dia penuh kasih. Akhir tahun, kami adakan acara Natal dan Tahun Baru di pusat. Banyak cerita sukses, pemuda yang dapat pekerjaan, pasangan yang diterima keluarga. Rama berpidato, "Ini berkat kalian semua, terutama Adi, cintaku." Waktu berlalu, dan kami menghadapi tantangan baru, adopsi. Di Indonesia, sulit bagi pasangan gay, tapi kami mulai proses melalui jalur internasional. Rama sebagai alpa, memimpin menghubungi lawyer di Australia. "Kita akan punya keluarga," katanya penuh harap. Tapi pengkhianatan muncul lagi, Dika, mentor kami, ternyata punya agenda tersembunyi. Dia menggunakan nama pusat untuk kampanye politiknya, tanpa izin. Kami konfrontasi dan dia minta maaf. Aku salah. Kami putus kerjasama, tapi luka ada. Cinta kami tetap kuat. Pada anniversary kami, Rama ajak ke Lombok. Di Gili Trawangan, kami naik perahu menikmati sunset. "Terima kasih telah mengubahku," katanya. Bisnis Rama go internasional, tapi itu berarti perjalanan sering. Saya ikut kadang ke Singapura, Malaysia. Di Kuala Lumpur, kami bertemu komunitas Asia, bertukar pengalaman. Di rumah, saya mulai menulis buku tentang perjalanan kami, dari dingin ke hangat. Rama dukung, "Kau penulis hebat." Konflik klimaks datang ketika keluarga Rama datang ke pusat. Ayahnya yang dulu dingin, kini datang dengan "Ma, aku salah, nak. Lihat apa yang kau bangun." Mereka berdamai dan ayah investasi di pusat. Tapi tragedi kecil, kecelakaan mobil saat kami ke Semarang. Rama luka ringan, tapi itu buat saya takut.
Di rumah sakit, saya janji aku tak akan tinggalkanmu. Setelah itu, kami lebih hati-hati. Kami adakan estial senil di pusat, dengan musik dangdut remi dan tari tradisional. Sukses besar, media liput positif. Cinta kami matang, penuh pengertian. Kami diskusi tentang masa depan, pensiun di Bali, membuka homestay. Tapi akhir tak selalu bahagia sempurna. Undang-undang baru membatasi hak tapi Rama lawan dengan petisi. Kita tak menyerah. Di tengah perjuangan, kami temukan kedamaian, piknik di Pulau Seribu, memancing, berbagi cerita. Rama adalah alpa yang mengubah hidupku dari kesepian ke kebahagiaan. Akhir cerita kami bukan akhir, tapi awal baru. Setelah bertahun-tahun, pusat komunitas berkembang menjadi jaringan nasional dari Aceh sampai Papua. Rama, alpa muda yang dulu dingin, kini ikon perubahan. Saya di sisinya sebagai pasangan dan mitra. Pengkhianatan terakhir datang dari dalam, seorang stacuri dana. Kami tangani dengan bijak, memberi kesempatan kedua. Itu ajarkan kami tentang ampunan. Cinta kami tetap romantis. Kami pergi ke Lores, melihat komodo, merasakan petualangan. Di sana, Rama ulangi janjinya, selamanya bersamamu. Keluarga kami akhirnya terima penuh. Ibu masak rendang untuk kami, ayah Rama ajak bisnis bersama. Konflik nasional berlanjut, tapi kami menang dengan advokasi. Rama pidato di konferensi internasional di New York, saya ikut. Di akhir, kami adopsi anak laki-laki dari panti asuhan. Namanya Dio, simbol harapan. Hidup kami lengkap. Tapi ingat, ini Indonesia, perjuangan terus. Kami ajar Dio tentang toleransi di tengah masyarakat yang berubah pelan. Saya pernah pikir dia tunangan dingin rekan saya, tapi ternyata dia alpa yang mengubah segalanya. Cinta kami personel, kemanusiaan. Kami hidup bahagia meski tak sempurna. Itulah kehidupan.